Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sam di Tentang Perjalanan. Oke, kali ini saya mau cerita tentang nyerempet-nyerempet budaya Tionghoa sih sebenarnya. Jangan dimarahin ya, saya soalnya orangnya gembeng. Langsung aja ya, kita lanjut. Arman, seorang pemuda keturunan Tionghoa, sedang menjemput kekasihnya yang sedang hamil tua di bandara. Namanya Sandra. Sandra ini sudah diusir sama orang tuanya yang mereka berdomisili di Melbourne demi Arman. Oke, di sini diceritakan kenapa Sandra tinggal di Melbourne. Karena dulu waktu kerusuhan tahun 98, keluarga Sandra lari ke Melbourne untuk menyelamatkan diri. Oke? Dan karena Arman itu adalah teman kuliahnya Sandra di Melbourne, mereka menjalin hubungan, pacaran, lalu Sandra hamil. Dan akhirnya Sandra diusir sama orang tuanya. Ya mau nggak mau dia nyusul Arman ke Jakarta. Di sini tak jelasin dulu siapa Aguan. Aguan ini nama panjangnya Tiongguan. Tiongguan itu adalah kakek Arman, yaitu calon kakek mertua Sandra. Yang kedua Abun. Abun ini adalah papanya Arman. Yang ketiga ada Ko Martin, itu kokonya Arman, yang beda ibu sama Arman, dan Arman sendiri itu adalah anak kedua dari Philip Bun. Oke, nah di rumah itu ada mereka dan beberapa, ya bukan beberapa sih, ada 6 orang pembantu. Di dalam mobil perbincangan Arman dan Sandra, muka Arman tuh sedikit tidak nyaman. Bukan masalah Arman tidak mau tanggung jawab ya, Arman mau tanggung jawab, tetapi masalah yang akan dihadapi bukan cuma menghadapi calon mertua Sandra. Tapi si Sandra bilang, kenapa malah Arman yang gelisah, seperti yang mau ketemu sama calon mertua. Arman di sini cuma bilang, nanti kamu bakal tahu sendiri. Ya, setelah sampai rumah keluarga Guan yang gede banget, Sandra masuk ke rumahnya Arman. Tepatnya masuk ke rumahnya keluarga Arman. Sandra yang sedang hamil tua disambut oleh lemparan gelas dari calon kakek mertuanya. Arman dan Sandra tiba di rumah keluarga Arman. Kebetulan itu jam makan malamnya mereka. Langsung mereka menuju ke meja makan. Seperti yang tadi sudah saya bilang, begitu Sandra datang dengan kondisi hamil tua, Aguan, yaitu calon kakek mertua Sandra, itu menyambutnya dengan lemparan gelas. Suasana meja makan jadi nggak kondusif. Ko Martin yang awalnya sudah duduk anteng, dia langsung narik kursinya lagi, balik lagi dia ke kamar. Lalu Tiongguan, yaitu kakeknya Arman, itu minta pembantunya untuk balik ke kamar. Lalu Pak Abun, yaitu papanya Arman ini, nanya sama pembantu, itu kenapa papa kok begitu lagi? Pembantunya hanya menjawab, sepertinya Tuan Guan tidak menyukai air putihnya, Tuan. Oh ya sudah, di meja makan itu hanya ada 3 orang, yaitu Abun, Arman, dan Sandra. Seperti biasalah, layaknya calon mertua
Abun basa-basi sama Sandra. Ya sekedar omong-omong biasa lah. Lalu akhirnya Arman juga meminta pembantu untuk mengantarkan Sandra ke kamar. Di situ Arman langsung memotong omongan, "Pah, intinya mau cepet-cepet nikah, nggak usah rame-rame." Tapi Abun tidak menjawab omongan Arman itu. Dia hanya bilang, "Kenapa sih kamu nggak bawa Sandra ke Singapura? Di sana lebih aman." Lalu Arman bilang gini sama papahnya, "Pah, aku di sini nggak mau ya denger lagi tentang bala, tentang apalah tulah, nggak mau lagi. Intinya ekonomi kita ini lagi kondisi bertahan dan aku nggak punya cukup uang untuk membelikan rumah yang layak untuk Sandra." Kehidupan pun berjalan seperti biasa di rumah keluarga Aguan. Ya seperti biasa, Sandra melukis karena dia sarjana art dari Melbourne. Dia melukis. Arman meeting sama klien bersama papanya Martin. Nah ini nih, Sandra memergoki. Koh Martin baru nonton film porno. Nah, dia mendengarkan dari balik pintu. Pembantu yang namanya Marni ini ngomong sama Sandra, "Itu biasa non, itu Koh Martin sukanya nonton film bokep. Soalnya nggak laku-laku, jadi gituannya sama TV doang." Tuh katanya pembantu. Lalu dipotonglah sama pembantu senior di sana. Katanya, "Marni tetap suruh kerja, jangan ngerumpi terus." Lalu Koh Martin pun keluar dari kamarnya dengan style habis coli. Ya Sandra pun kaget itu. Kenapa aneh banget ya keluarga ini? Ya udahlah, Sandra nggak ambil pusing. Yang penting kan Sandra mikirnya sama Arman aja. Lalu mereka pun menikah. Sandra dan Arman menikah. Di tengah-tengah pernikahan datanglah fotografer top di kota itu yang bernama Om Hariman. Om Hariman langsung disuruh duduk oleh Abun. Om Hariman sangat bahagia karena ada momen lagi, momen baik yang bisa diambil fotonya dari keluarga Aguan. Ya, di situ selesai di acara pernikahan. Lalu Sandra dan Arman pun foto-foto di rumah. Sandra menanyakan bahwa Om Hariman adalah fotografer, punya studio foto. Dan Sandra bilang, nanya sama Om Hariman, Om Hariman bisa nggak repro foto dari yang udah jelek jadi bagus lagi? Dan Om Hariman pun mengiyakan. Di situ tidak sadar bahwa Sandra sudah diawasi oleh hantu-hantu di rumah itu. Pengen tahu hantunya itu siapa aja? Kita lanjut videonya. Pagi hari itu Arman dan papanya ke bandara. Mereka hendak mau ke Batam, mau meeting sama klien. Tetapi HP-nya Arman ketinggalan. Makanya Sandra menyusulkan HP-nya itu. Nggak sengaja juga ada seorang perempuan yang sedang jogging yang bernama Ria. Melihat Sandra sangat akrab dan kondisinya hamil, mendatangi Arman memberikan handphone dengan percakapan begini, "Kok HP bisa ketinggalan? Bandara masih jauh loh. Ini udah jam berapa?" "Iya sayang, tunggu ya." Begitulah percakapannya. Ria melihat itu percakapan itu dan dia ya seperti orang kepo lah gimana. Ya seperti biasa orang baru hamil pertama kali, Sandra pergi ke dokter untuk mengkonsultasikan kehamilannya. Disambung ke baby shop untuk memilih-milih baju untuk anaknya kelak nanti kalau sudah lahir. Nah, Ria itu kebetulan juga pergi ke baby shop tersebut. Ketemulah sama Sandra. Ternyata Ria itu adalah mantan kekasihnya Koh Martin.
yang putus karena nggak tahan sama sikap kakek Guan. Lalu di rumah Sandra itu melihat pintu gudang kayak ada yang nutup, jeglek gitu. Dia penasaran, tanyalah sama si Mbok, pembantunya. Mbok, itu di atas apa ya Mbok? Oh, itu gudang non. Gudang, lalu isinya apa Mbok? Isinya ya ada lukisan, ada foto, ya macam-macam barang-barang lawas. Oh, ada lukisan Mbok? Ada. Lalu Sandra pun karena dia seorang sarjana art yang berintegritas, dia mencoba masuk gudang dengan ditemani pembantu. Tapi dua pembantu itu ngeper. Dia balik lagi dengan alasan yang macam-macam. Sandra pun sendirian di dalam gudang. Dia melihat foto-foto lawas, melihat lukisan yang mau dia ambil. Ternyata ada sosok perempuan di dalam gudang. Ya pastinya itu hantu, nggak mungkin manusia. Sandra shock, kaget. Lalu dia mencoba lari dengan kondisi hamil tua itu. Ya gimana lah, bayangin sendiri. Dia tunggang langgang, teriak-teriak, nggak ada yang nolongin. Akhirnya jatuh pingsan. Buru-buru Arman pulang ke Jakarta. Dia memarahi semua pembantu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Kalian itu kerjanya apa aja? Lalu Pak Abun dengan bijaksana dia bilang, Man, ya udahlah, biar dokter pisah dulu kondisi Sandra. Akhirnya dengan terpaksa pembantu-bantu menurunkan foto-foto dan lukisan lawas. Sandra minta izin kepada Pak Bun, mertuanya itu. Bagaimana kalau rumah ini saya boleh ikut ngurus? Ditambahin lukisan-lukisan tua itu dipasang lagi, dan foto-foto kita pasang lagi gitu. Nah, Pak Abun mengiyakan, boleh. Dan itu terjadi singkat gitu aja. Sandra sudah memperoleh foto-foto lawas milik warga Guan. Lalu foto-foto lama itu dibawanya ke Om Hariman, yang awalnya sepertinya Sandra ingin merepro foto-foto lawas itu menjadi bagus lagi. Tetapi di situ Pak Hariman menaruh curiga kepada Sandra. Dia bilang begini sama Sandra, kenapa kamu membawa foto-foto lama ini kepada saya? Mau nyelidiki apa kamu tentang keluarga ini? Keluarga Guan itu keluarga yang baik dengan saya, dan saya nggak suka ada orang mau macam-macam sama mereka. Lalu Sandra bilang gini sama Om Hariman, saya datang dalam keadaan hamil tua, lalu disambut dengan lemparan gelas oleh calon kakek mertua saya. Saya bingung Om, saya cinta sama Arman, saya nggak bisa ninggalin. Kata pembantu di rumah, setiap perempuan yang masuk ke keluarga Guan akan sial. Saya nggak bisa pergi Om, saya cinta sama Arman. Lalu Om Hariman menjelaskan, sepengetahuan dia, dulu kan papahnya Pak Hariman ini adalah fotografer keluarga Guan. Apapun yang Bun makan, Hariman juga makan. Sampai kakek Guan ini memodali ayah Om Hariman membuat studio. Om Hariman ngomong sama Sandra, intinya Tuan Guan ini beberapa kali punya istri. Kalau bayinya perempuan, meninggal juga sama istrinya saat melahirkan. Dan Om Hariman ini heran, kenapa Bun juga begitu. Lalu ada jatuhlah foto seorang wanita. Tapi wanita itu bukan orang Chinese. Dia muka-muka pribumi gitu. Loh, Om ini siapa kok bukan perempuan Chinese? Lalu Om Hariman bilang itu anak angkat yang punya toko obat. Itu istri Tuan Guan yang lari. Lalu Sandra mikir, kalau lari berarti masih hidup dong Om. Nah, itu yang
Om Hariman kurang tahu. Perlu diketahui bahwa perempuan yang bukan Chinese tadi, yang istri Tuan Guan yang lari, itu namanya Bulani. Lalu Sandra pun pulang lagi ke rumah keluarga Guan. Dia sangat kaget, bukan kepalang. Waktu dia naik tangga, di dekat altar ada hantu perempuan, ya, dengan ngomong bahasa Cina yang artinya begini, sudah terlambat. Nah, Sandra kaget. Dia lari tunggang langgang, nabrak Nani, pembantu di rumah itu yang menggantikan ibunya. Sambil melihat foto yang dibawa Sandra, Nani bilang ibunya pernah foto dengan perempuan ini. Lalu Nani mengajak Sandra ke rumahnya. Dan bejonya Sandra, dia mendapat alamat Ibu Lani. Singkat cerita, Sandra pun menemui Bulani. Bulani menyuruh Sandra mengambil foto di laci kamar Aguan. Dengan nekat bersama Nani yang dibantu Nani ini, Sandra masuk ke kamar Guan waktu Tuan Guan dibawa ke kolam renang. Diambillah foto itu. Sandra lihat foto itu dan dia kaget. Wah, kenapa bisa begini? Foto itu nanti tak kasih di screenshot ya. Terus si Sandra ini balik lagi ke rumah Bulani. Dia ngomong, ini apa? Ini apa? Lalu Bulani mengarahkan Sandra ke Kelenteng Lasem. Ya, akhirnya Sandra berkemas-kemas untuk menuju Kelenteng Lasem demi mencari jawabannya. Setiba di Kelenteng Lasem, Sandra bilang kalau dia dari keluarga Guan. Dia disambut oleh perempuan bernama Lian. Dia menanyakan bagaimana kabar Pak Guan dan Pak Bun. Sandra nggak banyak omong, dia langsung menunjukkan foto yang sudah dia curi di kamar Aguan. Saya cuma mau tanya tentang ini. Ini apa maksudnya? Lalu Lian mengarahkan Sandra ke papahnya yang bernama Ho Lianto. Disitulah awal mula ada foto itu. Ho Lianto melihat foto itu. Apa sih yang pengen kamu tahu? Oh, ini. Nah, dia duduk dan bercerita. Ini terjadi 70 tahun yang lalu. Ada seorang pemuda yang melarat tetapi dikaruniai wajah yang ganteng. Ya, itu Aguan, sepupu papahnya Holianto. Aguan ini orangnya males, pengen jadi seniman wayang potehi, males belajarnya. Akibat bergaul sama anak-anak cukong tembakau, dia terpengaruh ke arah negatif, memakai candu, memakai linting daun dan macam-macam lah pokoknya yang mengarah ke madat. Lalu si Aguan ini tipe karakter orang yang playboy. Banyak gadis wedok yang suka sama dia. Tapi kalau Aguan bosen, ditinggal gitu aja. Akhirnya Aguan ketemu sama perempuan yang bernama Gioklan. Gioklan ini sama-sama miskin sih. Cuma mereka berdua adalah orang yang bosan miskin dan ambisius. Gioklan adalah gadis yang berani. Dalam tanda kutip, berani. Lalu si Aguan bekerja di di pabrik batik
milik bapaknya Ling Ling. Nah, Ling Ling ini adalah seorang perempuan yang pesakitan. Di situ Aguan cari muka dong di depan papanya Ling Ling. Dia kerja rajin. Wah, pokoknya ngedap-edapi lah si Aguan nih. Lalu didekatinya Ling Ling. Ternyata Ling Ling juga menyambut perasaan pura-puranya Aguan ini. Tahu Ling Ling sakit-sakitan, Aguan justru lebih semangat untuk menikahi Ling Ling. Sebelum menikah, Ling Ling pun meninggal. Tetapi Aguan masih nekat untuk dinikahkan dengan Ling Ling. Kebetulan adat Cina kuno yang disebut Ming Hun memungkinkan hal tersebut, yaitu menikahkan manusia yang masih hidup dengan mayat. Waktu Maisong, malam sebelum Ling Ling dikubur, Aguan mendekati peti matinya Ling Ling. Dia mengambil perhiasan di jasad Ling Ling. Perlu diketahui ya guys, orang Tionghoa itu yang lama kalau meninggal itu perhiasannya diikutkan dalam pemakamannya, dipakai semuanya. Oke, singkat cerita, sehabis Maisong atau malam sebelum dikuburnya jenazah ini, si Aguan pulang ke rumahnya. Di rumahnya udah ada Gioklan dengan kemben seksi. Kira-kira percakapannya mereka begini. Lan, sedelo maneh awake dhewe bakal dadi wong sugih. Dadi Jur kapan awake dhewe kawin? ojok susu to. Nek pabrik rokok pae Ning Ling wis tak cekel, nembe awake dhewe kawin. Iku ora suwe maneh kok. Anake kuwi mung Ling Ling tok. Dadi mesti tiba ning awake dhewe. Ternyata arwah Ling Ling mengikuti Aguan. Di situ arwah Ling Ling mengutuk tidak ada perempuan yang akan selamat di keluarga Guan. Ya, ibarat menanam biji, Aguan ini menanam biji yang busuk. Aguan mencoba menyumbang kelenteng untuk menghapus dosa-dosanya, tetapi tidak untuk arwah Ling Ling yang tetap mengutuk Aguan. Di akhir kata, Holyanto itu bilang sama Sandra, semasa Aguan hidup, kayaknya kok kutukan itu akan terus ada. Di situ Sandra mikir, apakah kalau Aguan itu nggak ada, kutukan akan berakhir? Wah, akhirnya Sandra pulanglah ke rumah keluarga Aguan lagi. Tiba di rumah malam harinya, dia gelap mata. Dia melihat kakek Guan yang mengendarai kursi roda keluar dari kamarnya. Dia doronglah nih si kursi rodanya Aguan, dicemplungkan ke kolam renang. Berakhir kakek Guan mati. Di situ perbuatan Sandra diketahui oleh Ko Martin. Sandra ketakutan dong tentunya. Perbuatannya diketahui orang lain. Tanpa tidak disangka-sangka, Sandra mendengar ucapan terima kasih dari Martin. Di situ Sandra malah menangis. Dia sedih, nggak tahu harus senang apa susah. Pagi harinya kakek Guan ditemukan sudah meninggoy di
di kolam renang. Suster yang merawat kakek Guan ini menangis sejadi-jadinya. Pak Bun dan Arman sudah tiba di rumah itu lagi. Mereka cuma bilang, "Dah, nggak ada yang banyak omong. Kita urus aja dengan baik." Setelah kakek Guan meninggoy, atmosfer rumah yang tadinya creepy, serem gitu jadi berubah lebih ceria. Terang, auranya udah berubah. Ya dipikir Sandra ya ini akhir dari kutukannya kakek Guan. Gak lama kemudian Sandra kontraksi dan dia mau melahirkan seorang bayi. Dibawalah Sandra ke rumah sakit. Di dalam ruang bersalin, dia melihat sosok perempuan dengan gaun merah ala pengantin Cina gitu, mendekatinya, dan semuanya jadi gelap. Dokter keluar dari ruang bersalin, meminta maaf kepada Arman karena semua di luar dugaan, karena kondisi Sandra itu baik-baik saja, sangat sehat, tetapi takdir berkehendak lain. Tapi untung bayi laki-lakinya selamat. Oke teman-teman, itu cerita dari film Karma tahun 2008. Kenapa sih saya nyeritain ulang di sini? Karena semua orang nggak nonton filmnya. Lihat covernya aja udah nggak tertarik. Karena lihat covernya, kayak film-film vampir zaman dulu itu. Nah, di sini bisa ada pelajaran yang kita ambil, yaitu janganlah menghalalkan segala cara untuk tujuan uang yang akan berakibat bututnya panjang seperti ini. Nah, kenapa sih kok tak angkat juga di cerita di sini? Itu ceritanya dulu ada surat elektronik masuk ke emailnya eksekutif produsernya film ini. Lalu dia meminta rekannya untuk membuat naskahnya. Disinyalir ini film berawal dari kisah nyata. Makanya di sini tuh horor, tapi kalian nggak akan nemuin horor dengan jump scare yang seperti film-film sekarang. Sangat mendidik sekali filmnya sebenarnya. Kalau teman-teman pengen nonton filmnya, tak kasih gambarnya cover di sini nih, kayak gini. Nanti cari aja di Google apa di mana, bacakannya banyak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Sekian dulu saya Sam tentang perjalanan. Undur diri dulu. Cah.